Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Selur Edi Ramadan, masih di channel RBF Pekalongan. Oke Selur, sore ini saya akan membahas masalah senot Selur. Jadi banyak dari sedulur-sedulur yang inbox atau yang WA Selur tentang senot, obatnya apa. Senot menurut penelitian dokter yang saya baca itu senot gejalanya dari penyakit pernafasan atau radang pernafasan, nggak tahulah. Saya bukan di bidang kedokteran ya Selur. Saya cuma yang sering mengalami burung-burung saya senot, jadi saya cuma mengalami realitanya bahwa senot itu ya biasanya matanya berair. Parah-parahnya matanya itu ada di daging keluar seperti itu di pinggiran matanya itu. Jadi kalau senot yang masih gejala itu cuma mata berair. Kalau yang udah parah itu dagingnya keluar Selur, daging keluar, dan makin parahnya nanti akan muncul kayak semacam kotoran nanah atau suluh, bahasa Jawanya itu suluh atau loh di mata itu, tapi menggumpal, dia merekat dengan dagingnya itu Selur. Jadi kalau belum keluar biasanya makin parah dan ya meninggal Selur. Biasanya senot itu kalau udah parah nanti timbulnya ke nyilet kalau senotnya parah. Soalnya dia malas makan, nggak doyan makan, akhirnya tubuhnya kurus dan nyilet gitu Selur. Jadi senot kalau salah langkah, salah pengobatan bisa tambah fatal. Banyak saya lihat di postingan-postingan itu obatnya kasih obat tetes mata, obat gitu. Ya benar sih, dia kadang ada yang sembuh kayak gitu. Tapi sebagai penikmat kekek atau lebet gantangan, kalau dikasih obat mata itu biasanya kegacorannya akan hilang Selur. Yang saya praktekkan memang contoh saja kasih obat mata yang dari apotek yang mereknya itulah Selur ya, saya nggak sebut merek, harganya yang 35 ribuan itu Selur, yang oren itu gandarnya oren ya, cendol apa itu namanya ya, itu sembuh langsung. Kalau masih gejala bagus, nggak masalah, tetesin itu biasanya besoknya sembuh Selur gitu. Tapi kalau yang udah parah, tetesin itu biasanya tambah parah gitu. Saya rasakan kalau masih gejala nggak apa-apa kasih itu. Tapi kalau saran saya jangan kasih obat mata, kasih obat anti senot yang diteteskan ke paruh. Di toko-toko dijual banyak anti senot, mereknya banyak sekali itu anti senot yang biasanya dijual itu dalam bentuk serbuk. Nanti kita tuang air hangat sendiri di rumah, nanti kita kocok-kocok seperti itu dan diteteskan di paruhnya, biasanya 2 kali tetes, pagi dan malam atau pagi dan sore gitu Selur. Itu kalau rutin kita lakukan itu dengan perawatan yang pas, insya Allah sembuh Selur dalam waktu 3 hari atau 2 hari. Dan juga kegacoran biasanya nggak hilang Selur kalau kita pakai tetes ke paruh yang anti senot dijual di toko-toko gitu Selur. Kalau yang pakai obat mata, saya nyobain dulu sering pakai obat mata sih langsung sembuh, tapi memang kinerjanya berkurang. Yang dulunya gacor, terus setelah sembuh dari senot pakai obat tetes mata itu kegacorannya hilang Selur. Terus kinerjanya biasanya dia lebih, ya kegacorannya berkurang lah. Kadang malah kepo, susah settingnya, di senot susah disetting gitu, durasinya hilang. Jadi kalau saran saya kasih obat anti senot yang diteteskan ke paruhnya. Yang dijual di toko-toko itu banyak sekali, itu mereknya banyak lain, yang penting intinya anti senot. Saya sarankan yang serbukan, yang kita tuang sendiri sampai rumah, kasih air hangat sendiri, dikocok-kocok itu. Dan rawatannya jangan salah Selur. Dan rawatannya pun harus kita sesuaikan, harus pas,
kita rawat. Jadi intinya kalau senot nggak perlu diembunkan, misalkan senotnya agak parah ya cukup di full kerodong aja. Setiap hari air minum diganti full kerodong, jangan dikeluarin, dipisah sendirian burung biar nggak nular, karena senot itu menular gitu seluruh. Intinya full kerodong harian, full kerodong di rumah. Sangkar bersih, kalau pagi dibersihkan, dikasih air minumnya diganti setiap hari, terus tangkringannya kita bersihkan juga setiap hari kayak gitu. Insya Allah sembuh seluruh. Rawatannya udah nggak usah dikeluarin aja kayak gitu. Tapi misalkan mau dikeluarin jemur sebentar nggak masalah, buat kesehatan ya seluruh. Jemur 5 menit atau 10 menit aja, tapi jemur jam 6:30 seluruh gitu. Tapi misalkan nggak dijemur sih nggak masalah, nggak usah dijemur, full kerodong aja setiap hari, full kerodong sampai dia benar-benar membaik sembuh. Insya Allah sih 3 hari aja sembuh. Ditetesin obat yang tetesan ke paru itu seluruh, jangan tetesin obat tetes mata, saran saya gitu seluruh, karena bisa mengurangi kinerja burung itu sendiri dan mengurangi kegacorannya. Itu pengalaman saya, bukan saya memang menjelekkan, memang bukan. Memang pengalaman saya kasih obat tetes mata buat manusia itu kegacorannya hilang, durasi hilang. Jadi hati-hati dalam menangani senot, jangan salah langkah. Kalau menurut saya cukup full kerodong aja, kasih tetesan itu, pisahkan dari burung yang lain, full di rumah, full kerodong, ganti air minum, pakan millet polos, udah seperti itu insya Allah sembuh seluruh. Oke, saya cuma memperjelas konten saya sebelumnya yang tentang senot juga. Masalahnya banyak yang tanya, ini saya bikin konten ulang tentang senot seluruh. Intinya rawatannya simple, mengatasi senot, full kerodong, bersihkan sangkar setiap hari, ganti air minum setiap hari, pakannya polos, dan dikasih obat anti senot yang diteteskan ke paruh setiap hari, 2 tetes pagi dan 2 tetes sore atau malam gitu, setiap hari rutin aja. Insya Allah 3 hari sembuh. Jangan salah langkah ya seluruh, jangan tetesin ke mata. Kalau menurut saya kegacoran hilang dan durasi jadi hilang, karena itu obat mata buat manusia seluruh. Mungkin efeknya di hewan kurang bagus menurut saya, menurut pengalaman saya mungkin seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang pakai obat tetes mata juga boleh sih, tidak masalah, tapi kalau saran saya pakai obat anti senot yang diteteskan ke paruh. Udah gitu aja seluruh. Cukup sekian, terima kasih. Saya Edi Ramadan. Jangan lupa saya ingatkan lagi, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat lainnya, dan semoga video saya bermanfaat buat penjenengan semua dan buat saya. Oke seluruh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.